sampai dengan tanggal 1 bulan 4 tahun 2021. Semoga pada hari ini dan seterusnya, insya Allah, kita akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dijauhkan segala aral dan rintangan, terutama terkait wabah virus corona yang sudah melanda bangsa Indonesia, bahkan dunia, wabil khusus di Nusa Tenggara Timur. Sejak dari tanggal bulan Maret 2020 sampai dengan saat sekarang pada tahun 2021. Kita sangat berharap semoga pada saat nanti pelaksanaan Ramadan yang insya Allah jatuh pada tanggal 13 atau 14 bulan April 2021, kita senantiasa terbebas dari mara bahaya tersebut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang kedua, salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut dan pengikut hingga akhir zaman. Karena dengan perjuangan beliau kita senantiasa dalam keadaan istiqomah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan kita senantiasa berdoa, semoga di penghujung hidup dan kehidupan kita, senantiasa kita disatukan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, serta siswa-siswi yang mungkin sedang menyaksikan atau mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini yang saya banggakan. Terkait dengan pelaksanaan ujian madrasah yang akan digelar tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal 1 bulan April tahun 2021, insya Allah kita akan laksanakan dengan daring, yaitu menggunakan aplikasi Exambro secara online kepada siswa-siswi. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena setelah kita melayangkan surat ke tim COVID Kota Kupang, sudah sekitar 1 minggu yang lalu, sampai dengan saat sekarang, mereka juga belum memberikan kepastian. Sehingga terkait dengan pelaksanaan ini, kemarin saya coba berusaha untuk kontak dengan Kepala Seksi KSKK Kementerian Agama, Bidang Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau menganjurkan bahwa kalau memang sudah tidak ada lagi ya kesempatan yang diberikan oleh tim COVID, maka kita mengambil rencana yang lain. Dan alhamdulillah tim kami panitia pelaksanaan ujian madrasah tahun 2021 siap melaksanakan ujian secara online. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itu terkait dengan pelaksanaan. Terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian ini, semua soal-soal sudah dalam keadaan siap, baik itu materi ujian yang dikeluarkan kisi-kisinya oleh Kementerian Agama Pusat maupun ujian mata pelajaran umum lainnya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini kerja keras proktor kami yang akan menginput, sehingga hanya satu harapan saya bahwa Bapak Ibu untuk senantiasa mendampingi, ya sekali lagi mendampingi putra putri untuk senantiasa tetap siap dan online pada saat mengikuti ujian, karena sewaktu-waktu mungkin saja jadwal itu akan berubah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pola pelaksanaan yang kita laksanakan ini memang kita mengacu pada kurikulum pembelajaran kurikulum COVID-19 yang sudah dikeluarkan oleh 4 menteri berdasarkan SKB bersama 4 menteri. Jadi terkait dengan proses penilaian, memang di sini ada beberapa pilihan. Ada portofolio, ada ujian, dan lain sebagainya. Semula kami berpikir untuk
mau melakukan portofolio. Tapi setelah kita mendiskusikan secara internal, secara intens dengan para dewan guru, maka sangat susahlah untuk kita melaksanakan portofolio ini. Karena begitu banyak materi pelajaran yang kita miliki. Apakah siswa hanya mengerjakan satu portofolio sudah mampu mewakili mata pelajaran lain yang terdapat di dalam ijazah atau surat tanda tamat belajar. Sehingga kita berpikir bahwa halo, tolong suara yang lain di-mute-kan dulu supaya jangan mengganggu. Jadi kita sangat berharap bahwa dengan melaksanakan ujian secara online multiple choice sudah memberikan gambaran yang jelas terkait dengan mata-mata pelajaran yang akan kita isi nilainya di dalam surat tanda tamat belajar nanti. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sangat berharap bahwa nanti pada saat pelaksanaan ujian diharapkan para orang tua, wali murid untuk senantiasa menyelesaikan semua administrasi terkait dengan pelaksanaan ujian. Karena kita tidak ada lagi ujian setelah ujian madrasah ini. Ujian materi yang dikenal dengan ujian madrasah ya berbasis komputer yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu tidak ada. Seperti mata pelajaran fikih, mata pelajaran Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan beberapa mata pelajaran pilihan itu tidak ada. Begitupun ujian nasional. Jadi kita sampai hanya pada ya ujian madrasah atau ujian sekolah yang akan kita gelar pada tanggal 22 bulan Maret sampai dengan 1 April 2021. Oleh karena itu barangkali saya ingin men-share ya terkait dengan aturan-aturan yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan pelaksanaan ujian madrasah ini. Saya izin share dulu Pak. Ya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sudah bisa lihat? Bawah tidak bisa naik. Halo, Assalamualaikum. Ya, bisa Pak, bisa lihat. Oh, sudah bisa lihat ya. Tidak bisa naik. Materinya belum ada, Pak. Ya. Oh, ini sudah muncul, Pak? Ya, baru SK pospunnya, San. Iya, isinya belum ada, belum ada materinya. Ya, tunggu, Pak. Isi belum ada. Kita masuk saja di sini karena intinya semua sini, Pak. Tinggal klik. Saya tinggal lihat aja. Klik di SK dulu, supaya keluar. Iya. Saya langsung ini aturannya saja, Pak. Saya ingatkan saja. Belum dibuka materinya, Bapak. Baik, di sini. Oh, belum tampil di situ? Belum. Ya, materinya belum dibuka, Bapak. Klik dulu. Sudah nih. Sudah muncul, Pak? Belum? Belum. Baru judulnya, Sa. Baru judul. Gimana, Rik? Jadi begini, Bapak. Bapak buka filenya dulu di luar.
Sudah. Di-share. Sudah ini, Pak. Iya, tapi belum di-share. Jadi file yang terbuka itu belum di-share. Iya. Tunggu. Di-share dulu awal. Belum kelihatan juga? Sudah, Itu baru kelihatan. Oke, ya baik. Saya langsung masuk, Pak. Pada prinsipnya, saya langsung di tata tertibnya aja, Pak, ya. Karena ini sudah baku. Ya, saya mulai dari hak dan kewajiban peserta. Ya, setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan, ya itu peserta. Jadi anak-anak kita punya selama ini, ya mereka sudah mengikuti semua terkait dengan pola pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Oleh karena itu, siswa kita sebanyak 214 orang berhak untuk mengikuti ya ujian madrasah ini. Hanya ada satu siswa yang dengan izin dari manajernya karena dia lagi mempersiapkan event ya perlombaan tingkat nasional terkait dengan game online. Jadi orang tua walinya memasukkan surat permohonan ujian madrasah utama atau mengikuti ujian madrasah susulan. Pada tahun ajaran ini yang untuk sementara yang telah memasukkan surat permohonan mengikuti dari jauh karena keadaan tertentu baru satu orang yang masuk. Terus yang berikut kewajiban peserta ujian madrasah. Peserta ujian madrasah wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diuji. Nah, di sini saya sangat berharap untuk para orang tua mendampingi betul, mengecek betul kira-kira materi pelajaran apa yang anak tersebut belum sempat ikuti. Nah, sehingga kita mendapatkan informasi yang cepat kalau memang yang bersangkutan belum mengikuti ujian. Karena batas ujian kita, Pak, sampai dengan ketentuan dari POS itu adalah batasnya tanggal 15 bulan April. Ya, setelah 15 bulan April itu secara umum mungkin ya masuk kepada susulan. Tapi sebaiknya jangan. Karena itu secara psikologi anak-anak pasti akan terpengaruh. Terus yang berikut, peserta ujian wajib memenuhi tata tertib peserta ujian madrasah. Nah, semula settingan kami, pelaksanaan ujian ini adalah online, tetapi dilaksanakan di madrasah. Seperti yang saya gambarkan pertama tadi. Karena tidak mendapat restu dari tim COVID, maka Offline. plan B, maka kita lakukan. Ya, Pak Ketua Komite, bagaimana Pak? Offline tadi Bapak sebut online, padahal maksudnya offline. Ujiannya di lokasi, begitu maksudnya? Ya, online tapi di lokasi. Ya, di lokasi madrasah kita, karena kita pakai CBT, Pak. Ya, oke, ya. Ya, jadi online internal. Online internal. Ya, jadi yang kecil ini itu sudah tidak perlu lagi saya ini uraikan. Ya, ini juga tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Nah, kita bentuk ujian kita seperti yang saya gambarkan tadi, kita mengambil posisi di A, yaitu ujian tulis. Kita tidak menggunakan hanya 4 mata pelajaran tertentu yang kita kasih penugasan, antara lain mata pelajaran kesenian, muatan lokal, dan penjaskes. Itu saja. Ya, selain itu kita semuanya diujikan secara tulis online.
dan sistemnya multiple choice. Itu tidak perlu saya jelaskan yang lain, ya. Seperti ini sudah, ya. Terkait dengan pendidikan agama sudah ada kisi-kisinya, dan mata pelajaran umum kita sesuaikan saja dengan kisi-kisi yang tahun lalu. Tetapi yang jelas bahwa kisi lalu itu karena pada tahun sekarang mata pelajaran umum tidak diberikan kisi-kisi. Yang ada kami dikirimin kisi-kisi mata pelajaran ilmu agama. Ya, jadi ini karena bentuk online tidak perlu saya ini lagi. Ya. Ya, jadi jadwal ujian kita ya, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ya batasnya sampai tanggal 10 April untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau SMA, yaitu sampai dengan 10 April. Di teman-teman daerah itu ada yang sudah mulai ujiannya tanggal 15 Maret, tapi kita memilih untuk tanggal 22 karena kemarin kita telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu tryout 1, tryout 2, dan tryout 3 terkait dengan untuk mempersiapkan diri pelaksanaan ujian madrasah. Karena walaupun bagaimana kita beranggapan ini bukan ujian untuk main-main, ya, bukan ujian main-main. Oleh karena itu anak-anak kita arahkan untuk mengikuti tryout 1, tryout 2, tryout 3 yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang akan diuji atau yang telah dikirim oleh Kementerian Agama, khususnya mata pelajaran ilmu agama. Ya. Nah, kenapa kami kemarin Bapak Ketua Komite ingin melaksanakan internal? Karena kita memahami pos ini hanya cuma 50%. Ya. Jadi kita mengajukan ke tim COVID itu sekitar 7 ruang. Jadi diatur per 3 sesi. Satu sesi untuk 70 orang. Jadi isi satu ruangan lebih kurang hanya 10 orang. Tetapi juga mereka belum memberikan tanggapan. Pernah mereka memberikan tanggapan satu kali, katanya situasi kita masih PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mereka tidak memberikan kepastian kepada Madrasah Aliyah. Mungkin hanya Madrasah Aliyah yang mengajukan surat yang masuk ke tim COVID untuk melaksanakan ujian. Karena setelah saya coba kontak-kontak dengan teman-teman yang di SMA umum, bahkan SMA 4 itu masih posisi sekarang adalah ujian tengah semester. Ya, belum mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini sudah tidak perlu lagi. Nah, pengelolaan hasil kemarin berdasarkan rapat pertemuan dengan Dewan Guru, saya menyampaikan ya, memang kita sekarang situasinya dalam posisi pandemi. Tapi bukan berarti nilai itu kita main-main. Ya, jadi kita kasih-kasih. Ya. Karena apa? Kalau seandainya kita kasih, ya, pelajaran yang kita lakukan selama ini online, nah itu akan sia-sia. Nah, oleh karena itu, ya, terakhir perhitungannya baru kalau seandainya memang ada rasa ya kasihan, ya disitulah letaknya kearifan kita. Tetapi mereka harus mengikuti aturan-aturan tertentu terkait dengan pola perhitungan dan pengolahan nilai ujian. Seperti itu, Pak. Terus yang berikut, nah ini kita kemarin sudah mempersiapkan Bapak Ketua Komite ya terkait ini nih. Tapi sampai dengan hari kemarin kami rapat, ya sudah kita ambil keputusan kita harus online. Setelah saya menanyakan proktor, bagaimana persiapan kalau online? Oh, tidak ada masalah, Pak. Kita laksanakan. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi saya sangat berharap bahwa tolong orang tua betul-betul mendampingi siswanya sehingga tidak terkesan ujian ini main-main. Bila perlu diarahkan kepada mereka, pertama mandi dulu, setelah itu pakai seragam. Jangan sampai hanya belum mandi,
cuci muka, belum sisir juga, belum sarapan pagi, sudah menghadap ujian karena waktunya sudah 7:30. Itu keliru itu kalau orang tua ada begitu. Ya, jadi anak-anak dibangun sebentar ujiannya jam berapa. Setelah itu suruh mandi, pakai seragam, duduk, cari ruangan tertentu supaya jangan ada kebisingan atau gangguan-gangguan dari adik-adik yang lain. Ini sangat kita harapkan, Pak. Sangat kita harapkan. Mungkin nanti Bapak Ketua Komite juga menghimbau ini karena ini sangat fatal, Pak. Sangat fatal. Memang ini situasi sangat kasuis sifatnya, tetapi sangat memberi pengaruh terhadap apa dan bagaimana hasil yang akan dicapai oleh siswa-siswi kita. Terus yang berikut, ya kami hanya berpikiran positif. Ya, silakan. Kalau mau kerja misalnya pakai kalkulator, silakan. Ya, jadi seperti itu saja kemudahan-kemudahannya. Tapi kalau seandainya harus buka catatan, ya karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau, waktu terus berjalan. Nah ini perlu diperhatikan ini bagi orang tua. Ya, bagi orang tua. Oleh karena itu malam disuruh belajar sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Jangan sampai, wah ini kan guru tidak lihat nih. Nah saya buka HP saja, lihat materi. Mau buka HP atau waktunya selesai, habis. Soalnya itu berjumlah sekitar 40-an. Ya. 40-an. Jadi seperti itu. Ini kita berarti tidak ada pengawas. Tidak ada pengawas. Yang ada cuma proktor yang akan nyetel semua soal-soalnya dari sekolah. Dan Bapak Ketua Komite, kami sangat berharap. Misalnya ada anak-anak yang tidak memiliki Android. Boleh datang ke sekolah. Boleh datang ke sekolah menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, boleh. Ya, jadi seperti itu. Ini tata tertib pengawas tidak ada lagi. Jadi kami berpikiran positif aja. Kepada orang tua harus betul-betul. Jadi guru ganti oleh orang tua untuk mengawas mereka. Jangan sampai kerja ujian sambil makan. Nah, jangan sampai kerja ujian sambil minum teh. Nah, itu juga mengganggu konsentrasi. Mau jawab soal atau mau urus makan. Nah, ini sangat berbahaya itu. Jadi seperti itu. Karena nanti setelah mereka melakukan ujian, itu hasil langsung ketahuan, Pak. Langsung ketahuan. Ya. Mereka kirim, mereka punya jawaban, operator di sini, proktor di sini, sudah tahu hasilnya berapa. Jadi seperti itu. Ini tidak perlu lagi, ya. Ya. Nah, ini di rumah ini, tata tertib, peserta wajib menggunakan masker. Ya, kita maksudnya kalau di kelas kemarin. Ya, memasuki, pokoknya ini dipersiapkan ini. Peserta memasuki ruangan. Jadi kalau bila perlu, ya ruangan tertentu mereka di rumah. Jangan sampai kerja di ruangan tamu. Ruangan tamu akhirnya tidak konsentrasi. Ya, tidak konsentrasi. Kita, Pak, berharap kemarin itu ujian dilaksanakan di sekolah. Supaya mereka betul-betul full. Kita awasi mereka. Ya, padahal kita sudah mempersiapkan semua, dia punya fasilitas protokol kesehatan. Di masing-masing ruangan itu kita sudah siap. Bahkan kita siap dengan hand sanitizer, ya masker, kalau seandainya datang tidak pakai masker, dan lain sebagainya. Setiap kali mereka mau masuk ruangan, kita semprot dulu. Tetapi rupanya tim COVID masih ini, jadi kita juga tidak bisa mengambil risiko, karena memang itu merupakan keputusan orang tua dan lain sebagainya, ini perlu kita pertimbangkan. Sehingga kita kemarin dengan berdasarkan rapat keputusan Dewan Guru, mengambil keputusan bahwa sudah, pokoknya kita laksanakan secara online dan berpikir positif saja. Terus yang berikut, ya kalau di sini peserta dilarang membawa alat komunikasi, di sana silakan. Tetapi nanti diperhatikan waktunya. Jangan sampai ya habis waktu karena buka HP untuk cari jawaban soal. Ya. Terus tas, buku, catatan dan bentuk silakan, tidak perlu. Di rumah kan itu kan rumah pribadi. Ya, rumah pribadi dan lain sebagainya. Terus ini kita aturan ini kita anggap abaikan saja karena memang posisi di rumah. Ya. Ya.
Jadi sekali lagi saya berharap bahwa kalau seandainya ada orang tua yang anaknya belum sempat untuk mengikuti ujian, tolong dilaporkan segera ke panitia atau ke sekolah sehingga kita bisa mengantisipasi. Ya, jangan sampai nanti pada saat terakhir ya itu apa namanya baru datang, wah begini Pak saya tidak bisa ikut ujian karena begini itu repot. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Ketua Komite yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu orang tua dan wali murid, ya mungkin ini hal-hal penting yang dapat saya sampaikan. Terus yang terakhir Pak, terkait dengan pengumuman lulusan UMPTN siswa kita, mungkin tinggal beberapa saat lagi, ya. Kalau seandainya memang ada yang berhasil, kita mengucapkan selamat. Tapi kalau seandainya belum ada yang berhasil, ya butuh perjuangan lagi untuk mengikuti seleksi tulis masuk perguruan tinggi. Tetapi harus diawali dulu dengan proses pendaftaran dan lain sebagainya. Dan sampai dengan saat sekarang sudah hampir sekitar mendekati 10-an orang anak-anak kelas 12 meminta surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon bintara Polri. Ya, moga-moga siswa-siswa kita ini ya berhasil dan lain sebagainya. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan kata-kata sambutan saya, barangkali sekali lagi saya berharap untuk orang tua senantiasa mengawasi, memantau anak-anak untuk ya selama proses ujian ini berlangsung dari tanggal 22 sampai tanggal 1 April 2021. Selamat mengikuti ujian bagi siswa-siswi kelas 12. Semoga apa yang dikehendaki oleh anak-anak sekalian, apa yang dikehendaki oleh orang tua, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil secara keseluruhan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian pesan dari Bapak Ketua Komite Man Kota Kupang kepada Bapak Haji Ma'ruf Penny, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator, Ibu KTU Man Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan arahan Kepala Man Kupang. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kupang, yang saya hormati Ibu KTU Man Kupang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Man Kupang, dan yang saya hormati para orang tua wali murid Man Kupang yang saat ini sedang mengikuti pertemuan online. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun tidak secara langsung di satu tempat, tetapi kita bisa menangkap hasil yang telah disampaikan oleh Kepala Man Kupang tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya tangkap dari arahan Kepala Madrasah tadi yang perlu mendapat catatan bagi orang tua murid. Pertama, yang perlu kita ingat bersama bahwa untuk ujian madrasah kali ini memang lain daripada yang lain, yaitu ujian yang dilaksanakan secara online. Artinya bahwa ujian kali ini tidak dilaksanakan di sekolah,
tapi dilaksanakan secara online di rumah orang tua masing-masing. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ujian online ini yang perlu saya ingatkan kepada orang tua murid. Pertama adalah sebagai orang tua kita harus menyiapkan alat yang berhubungan dengan ujian ini. Jadi tadi Pak Kepala Madrasah sudah sebut bahwa bisa melalui Android atau bisa melalui laptop. Kalaupun tidak ada di rumah orang tua, maka madrasah memberi ruang untuk anak-anak bisa datang di sekolah ya untuk mengikuti ujian secara online di sekolah. Itu pertama. Jadi yang pertama alat perlu kita perhatikan ini. Yang kedua adalah kalau sudah ada alat maka perlu kita siapkan pulsa. Atau juga kita mencari rumah yang ada wifi. Atau kita datang di madrasah yang sudah punya wifi. Itu. Kalau ada alat, tapi kalau tidak ada pulsa, tidak ada wifi, maka alat itu juga tidak berguna. Lalu yang ketiga adalah, kalaupun sudah ada alat, sudah ada wifi, sudah ada pulsa, tetapi kalau tidak bisa operasi alat tersebut, maka alat itu sepertinya juga tidak berguna, wifi juga tidak berguna. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan tiga hal ini, saya sarankan kepada Bapak Kepala Man Kupang supaya sebelum ujian mungkin ada uji coba dulu. Jadi sebelum masuk tanggal 22, mungkin perlu ada tes KIS terhadap anak-anak, ya 1-2 hari sebelum ujian itu. Ya, Seberapa? rencananya hari ini, Pak. Oh, hari ini, alhamdulillah. Ya, supaya bisa tahu seberapa besar anak yang bisa respon terhadap soal-soal yang akan keluar. Terima kasih Pak Kamat ini. Terima kasih. Yang kedua yang ingin saya juga respon adalah salah satu kewajiban orang tua adalah mendampingi. Saya kira pada waktu ujian orang tua perlu mendampingi anak-anaknya sehingga bisa melihat sejauh mana kesiapan anak. Jadi mungkin saya lihat di persyaratan ujian tadi itu siap di ruangan ujian 15 menit sebelum ujian. Tertulis di ruangan. Kita balik saja, walaupun online, tapi kalau bisa 15 menit itu sudah bisa kita cek kesiapan anak itu. Sudah berapa yang sudah siap untuk ujian. Jadi 15 menit tetap kita pakai. Orang tua murid di rumah juga barangkali 15 menit. Semua anak sudah berpakaian seragam sekolah, seragam madrasah untuk siap mengikuti ujian. Saya kira tidak perlu ada anak lain yang wajib bebas, tapi karena ujian, jadi tetap kita arahkan untuk menggunakan pakaian seragam. Itu saya sangat setuju itu. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan soal yang tadi Pak Kepala Madrasah sebut bahwa kurang lebih ada 40-an item soal. Ya, 40 item soal. Ya, 40-an ya Pak ya? Ya, ya. Item soal. Dari jumlah soal yang banyak ini, saya kira waktu yang disiapkan juga harus diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga jangan sampai ada siswa yang dikorbankan hanya karena waktu yang tidak berimbang. Jadi waktu umpamanya satu item soal dikerjakan dalam waktu 3 menit, itu juga tetap diperhatikan sehingga 40 soal itu dikali 3 berarti ada 120 menit umpamanya. Sekitar 2 jam, Pak. Iya, itu perlu diperhatikan itu. Kemudian sistem atau wajib mematuhi protokol kesehatan itu juga perlu diperhatikan, walaupun sistemnya online itu juga perlu kita tetap ingatkan kepada orang tua murid supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pak Kamat, yang berkaitan dengan seorang siswa dari 214 siswa tadi Bapak sudah jelaskan, itu ada satu siswa yang mendapat informasi bahwa dia sementara berada di luar kota Kupang. Ya, betul. Kita ingin mendapatkan kepastian dari Pak Kamat bahwa apakah dia juga bisa mengikuti ujian online
ataukah dia mengikuti ujian susulan? Ini harus ditegaskan. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ke orang tuanya. Karena setelah saya tanya ke Prokor, dia bilang, oh bisa Pak, mereka kita kasih kesempatan untuk online juga bisa. Jadi tetap dia ikut seperti teman-temannya. Ya. Oke, tapi jadi seperti itu. Oh, dia juga bisa mengikuti seperti ya. itu. Artinya jadwal kegiatannya itu yang saya khawatirkan jangan sampai dia tidak sejalan dengan jadwal ujian kita. Dia abang punya. Ya, sehingga dia harus bisa pastikan bahwa ujian dari tanggal 22 sampai tanggal 1 itu jadwal ujiannya mulai dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga ketika dia punya jadwal lomba atau jadwal latihan yang ada di Jakarta itu jangan sampai dia bertabrakan dengan jadwal ujian ujian sekolah kita. Itu juga harus bisa dipastikan. Ya. Itu barangkali beberapa catatan yang saya ingatkan lagi kepada orang tua murid bahwa administrasi anak-anak mungkin yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi itu adalah kewajiban orang tua, sehingga jangan sampai itu mengganggu proses ujiannya anak-anak. Ya, hanya karena kewajiban orang tua dalam menyelesaikan administrasinya, lalu anak-anaknya menjadi korban, anak-anaknya menjadi rasa tidak enak waktu dia ujian, itu bisa mengganggu dia punya konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran atau mengikuti ujian nanti. Pada orang tua mungkin mulai dari sekarang sampai dengan masuk tanggal 22 itu semua administrasi sudah bisa diselesaikan, dan selesaikannya itu lewat cara yang mungkin Pak Kepala akan sampaikan, apakah langsung ke madrasah atau juga diselesaikan daring saja, ya, atau dengan cara apa mungkin lebih mudah bagi orang tua. Saya kira itu Pak Camat, mudah-mudahan ujian yang direncanakan tanggal 22 sampai dengan 22 Maret sampai dengan tanggal 1 April nanti ya dimudahkan prosesnya, ya, berlangsung dalam keadaan aman, dan anak-anak dapat mengikuti semua ujian dengan secara baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang telah menyampaikan penyampaian pesan pada kita pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan pertanyaan. Siapa tahu ada yang belum jelas, apa kami persilakan. Bu Anissa, gimana, Pak? Saya ingin jelas tambahkan dulu. Oh ya, baik, silakan Pak. Baik, terima kasih terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite tadi. Yang pertama tentang administrasi, saya sangat berharap kalau seandainya ada siswa-siswi yang orang tuanya mampu sampai mungkin baru membayar 3 bulan. Nah, tetapi informasinya harus disampaikan secara langsung oleh orang tuanya kepada kami. Jadi supaya kami mengarahkan untuk menulis surat pernyataan. Kapan untuk diselesaikan. Ya, karena seperti yang saya sudah gambarkan tadi, Bapak Ketua Komite, tidak ada lagi ujian setelah ujian madrasah ini. Ya, setelah ujian madrasah selesai, habis. Mereka tinggal tunggu terima ijazah saja. Ya, tinggal tunggu terima ijazah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan di dalam jadwal ujian itu ada yang sampai 4 mata pelajaran. Ya, karena memang kita beranggapan bahwa tryout 1, tryout 2, tryout 3 sudah kita lakukan. Nah, ulangan akhir ini itu paling seputar-putar itu, ya, kita sesuai dengan kisi-kisi, sehingga anak-anak itu, ya, anggapan pertama mereka sudah pernah melihat dia punya butir-butir soal. Ya, hanya memang kita bukan langsung mendrop dari soal tryout dan lain sebagainya. Nah, sehingga bayangan mereka terhadap ini ujian madrasah itu sudah ada. Begitu. Terus yang berikut terkait dengan siswa yang tadi masih mengikuti training di Jakarta dalam rangka event nasional itu.
orang tuanya kita juga sudah ini, dan insya Allah wali kelas akan mengirim dia punya jadwal dan lain sebagainya ke yang bersangkutan, dan diharapkan dia bisa melihat, membaca itu jadwal. Kalau memang ada keberatan terkait dengan itu, mungkin nanti dia akan sampaikan. Jadi mungkin itu saja. Terus saya kembalikan ke Ibu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada orang tua wali murid. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas atau mengenai ujian nanti seperti apa. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pertama, Bu. Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mualim Caniago. Anak saya Hanif Huwaidi Jauhar Caniago, kelas 12 IPA 2. Berkenaan dengan ujian yang akan segera kita laksanakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Kamat tadi, itu berbicara tentang hal yang normatif saja yang disampaikan, tetapi tidak meninjau kepada hal negatif yang terjadi. Sebagai yang saya contohkan, misalkan di rumah barangkali para siswa mengandalkan WiFi, kemudian terkadang WiFi itu kan tidak selamanya dia murni terus, Ibu. Terkadang juga error. Kadang-kadang 2 hari juga tidak nyala walaupun dia sudah bayar segala macam. Nah, ini kira-kira kalau ini terjadi berarti ada sedikit masalah yang terjadi pada siswa. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak sekolah terhadap keterlambatan siswa dalam mengikuti ujian? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan saya selama pandemik ini, itu siswa memang tidak mendapatkan pelajaran secara langsung dari ibu guru mereka masing-masing dari sekolah. Kemudian langsung diujikan, nah, kan begitu. Nah, ini juga sebuah dilematis saya rasa, karena siswa juga akan mengerjakan apa yang akan dikerjakan dan segala macamnya. Oleh karena itu kisi-kisi yang sudah disiapkan ya tentunya bisa juga di-share kepada siswa sebagai gambaran bagi mereka untuk melakukan ujian yang akan dilaksanakan hari Senin depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana arahan daripada Ayahanda Ketua Komite Haji Ma'ruf Penny, sebagai orang tua itu sudah merupakan sebuah kewajiban. Insya Allah sebelum ujian digelar itu kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Ma'ruf yang telah mengingatkan ini. Cuma terkadang juga Bapak Haji ada juga beberapa orang tua barangkali yang kondisi ekonominya di tengah pandemik ini mungkin tidak sama rata di antara semua orang tua siswa. Mungkin ada beberapa kebijakan dari pihak sekolah. Kalau tadi oleh Bapak Ahmad disampaikan, ya sampaikanlah terus terang kepada sekolah sanggupnya berapa bulan. Nah, itu saya rasa juga sebuah solusi yang ditawarkan. Karena memang kalau kita patok dengan harga mati, contohnya kalau nggak menyelesaikan, nggak ada ujian untukmu. Nah, ini barangkali pertimbangan dari pihak sekolah kepada keluarga. Nah, itu yang menjadi sebuah perhatian khusus saya rasa. Tapi betul juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kamal, saya setuju kalau misalkan dari pihak orang tua menyampaikan terus terang kepada pihak sekolah, mungkin dari 6 bulan ya dia sanggup baru 3, ya insya Allah kita menerima dan melaksanakan ujian bagi anaknya gitu, sehingga anaknya juga tidak akan blank dalam melaksanakan ujian. Tujuannya adalah ya ada keterkaitan antara orang tua wali, siswa dengan komite dan segala kewajiban yang ada. Terima kasih Ibu KTU, Ibu Anissa Mahmudah.
Wassalamualaikum Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja, Dengan langsung Pak aja, Camat, Pak. ya. Langsung aja. Kita jawab dulu ya, Bu, Halo. ya. Ya, langsung. Ya. Ya, baik. Karena Terima tiga kasih pertanyaan tadi. Pak Mualim. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan langsung dijawab dulu Pak, Bu, langsung dulu. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mualim tadi, pertama terkait WiFi. Ya, makanya dari awal saya sudah sampaikan kalau seandainya persoalan WiFi ini ya ada persoalan di rumah dan lain sebagainya, maka alternatif pertama itu adalah ya siswanya boleh datang ke sekolah, ya boleh datang ke sekolah tapi jangan menggunakan pakaian seragam. Nanti di sini kita setting duduknya di ruangan mana dan lain sebagainya. Terus kalau seandainya misalnya dia melaksanakan ujian, pada saat melaksanakan ujian jam pertama, WiFi-nya masih bagus tuh. Terus tiba-tiba jam kedua WiFi-nya rusak, tidak mau on lagi. Tolong dilaporkan langsung ke panitia. Oh, jam kedua ini saya tidak. Walaupun di sini kami tahu anak-anak itu yang tidak mengikuti ujian pada jam kedua tadi itu ya seperti itu. Karena sudah terkontrol oleh proktor. Hanya persoalannya kenapa dia tidak ikut ujian. Nah, ini yang jadi persoalan. Jangan sampai memang dia tidak hadir. Ya. Supaya ini alasannya diketahui oleh kita. Begitu. Kalau seandainya memang masalah WiFi dilaporkan, aduh anak saya jam kedua tadi tidak bisa ikut ujian karena apa? Masalahnya WiFi. Supaya diketahui gitu. Jangan sampai kita tidak mendapatkan informasi terkait dengan apa alasannya anak tersebut tidak mengikuti ujian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, insya Allah Pak, kita akan berusaha untuk kirim kisi-kisinya. Per wali kelas nanti kan grupnya sudah ada tuh. Nanti kita bagikan kisi-kisi itu supaya anak-anak bisa membaca kisi-kisi itu, mereka sudah bisa lihat, ya bisa tahu itu soalnya bagaimana. Tapi itu khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, hadis, terus tafsir dan lain sebagainya, itu semua. Terus yang berikut terkait dengan ekonomi orang tua, ya seperti yang saya sudah gambarkan tadi Pak Mualim bahwa kita sekolah masih memberikan kesempatan. Yang terpenting orang tuanya datang. Jangan sampai anak yang sudah mengikuti ujian baru orang tuanya datang. Sebelum melaksanakan ujian orang tua harus datang memang. Misalnya hari ini, oh saya hanya mampu membayar dulu 3 bulan. Insya Allah 1 minggu 2 minggu lagi saya akan membayar. Yang penting anak saya bisa ujian. Itu sudah sering kita lakukan. Tadi saja Pak, sebelum kita mulai ini ada satu siswa dengan orang tuanya datang menghadap gitu, ketemu dengan saya, terus saya arahkan ke Ibu KTU untuk membuat surat pernyataan. Dan seperti itulah bentuk-bentuk yang kami lakukan sehingga walaupun bagaimana Pak, anak-anak ini anak-anak kita menjadi tanggung jawab moral. Ya, tanggung jawab bersama, tanggung jawab Bapak dengan saya sama. Saya yakin bahwa anak-anak itu kita berharap mereka bisa melaksanakan ujian dan mereka bisa berhasil semua. Persoalan nanti besok mereka di perguruan tinggi itu urusan lain. Saya sudah sering katakan sama teman-teman guru bahwa di sini anak-anak ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, persoalan bagaimana mereka dan lain sebagainya, sudahlah. Itu mungkin bagian dari amal ibadah yang kita lakukan untuk mereka. Ya, seperti itu Pak. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin dari Bapak Ketua Komite. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Mualim Caniago yang kami hormati, memang benar ini Pak. Saya juga baru bisa bayangkan bahwa jika proses ujian itu berlangsung, lalu media yang anak gunakan atau alat yang anak gunakan itu terganggu, seperti wifi, seperti listrik, ya, itu perlu ada solusi yang harus dipertimbangkan. Tadi memang Pak Kepala Madrasah sudah jelaskan. Cuma umpamanya proses sementara berlangsung, 40 sekian nomor yang dia kerjakan, dia baru mengerjakan 20 nomor, terus wifi-nya terganggu, atau listriknya padam.
Maka perlu ada solusi bahwa sisa yang 20 nomor yang dia mau kerjakan itu kira-kira kapan dikerjakan itu. Ya. Listriknya mati lama. Dia dari Oesapa mau ke Man jauh tempatnya. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan baik sehingga jangan sampai terganggu proses itu. Ujian sementara langsung lalu keadaan-keadaan darurat ini dia terganggu, ini perlu dipertimbangkan solusinya sehingga kalau begitu ada solusi ini, umpamanya dia lanjutkan ujian berikutnya tinggal 20 sekian nomor sampai 40 sekian nomor itu dia selesaikan berikut dengan cara apa, itu juga mungkin harus dijelaskan ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanggapi yaitu kewajiban orang tua. Saya kira tadi Pak Kepala Madrasah sudah tambahkan, tapi catatannya adalah yang penting adalah administrasi itu kewajiban orang tua, ya. Yang jangan sampai kewajiban orang tua itu menghalangi ujian, menghalangi ujian anak-anak. Ya, jadi antara orang tua dan madrasah perlu dibangun komunikasi tadi seperti yang Pak Kamat sampaikan bahwa ada orang tua kalau kesulitan datang saja ke madrasah, omonglah dengan kepala madrasah solusinya apa, ya, dicari cara bagaimana, apakah dibayar cicil, ya, yang penting bayarannya itu tidak mengganggu proses ujian anak itu, kita harapkan begitu, ya. Saya kira itu Pak Kamat, Pak Mualim, terima kasih. Kita mencari solusi yang terbaik bagi orang tua yang saat ini belum menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pembelajaran anaknya di madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, baik. Kami persilakan lagi, mungkin ada pertanyaan kepada Ibu Alwiah, seperti udah siap dari tadi. Kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Saya melihat kehadiran wali-wali murid ini kayaknya sangat kurang ini, Bu. Ya, Jadi barangkali ada anak siswa yang tidak punya HP atau mereka tidak punya WiFi. Maka dari saya, alangkah baiknya mereka ujian di sekolah, tetapi mereka pakai SIP. Bagaimana Pak? Kalau kalau usulan saya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Jadi kita rencana pertama seperti itu Ibu. Jadi pakai shift ya. Pakai shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita juga sudah antisipasi itu. Kalau seandainya ada siswa yang tidak punya alat, langsung aja datang ke madrasah aliyah. Nah, tetapi persoalannya posisi sekarang kita ini adalah online nih. Bukan online-nya online di sekolah, tetapi online-nya di tempat masing-masing. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, ya, kalau memang posisi dia itu memang tidak punya alat, ya, setiap hari datang aja ke sini. Kita siapkan di sini, ya, siapkan di sini, siapkan laptop, siapkan apa segala macam, ya, itu sudah ada di sini. Nah, dan itu panitia mereka sudah siapkan. Jadi tinggal, ya. Hanya tadi itu tidak boleh pakai seragam, tidak boleh pakai seragam. Karena nanti kalau pakai seragam, ya nanti terkesan bahwa kita menyuruh anak-anak untuk datang ujian di sini. Tapi kalau pakaian bebas, tapi pakai sepatu, jangan pakai sendal yang bawa ke kamar mandi. Terus mau masuk ujian, ya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah Bu, insya Allah. Yang penting dia merasa bahwa saya ini tidak punya alat-alat, datang aja, datang di sini kita siap, gitu. Jadi seperti itu, Ibu Alwiah. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu, Bapak? Pertanyaan satu. Saya saran Ibu Nisa. Oke baik. Silakan Pak. Masukan Ibu Alwiah ini bagus ini. Jadi hari ini baru bisa kita online ini 30% dari siswa, 214 orang. Iya. Ya. Apakah yang 214 orang yang hanya
kita bisa berkomunikasi melalui online 30% ini disebabkan karena mereka tidak punya alat, ataukah ada penyebab lain mereka tidak punya informasi hari ini. Ini harus madrasah telusuri atau wali kelasnya telusuri seberapa banyak anak kelas 12 itu yang sudah punya on-rate, yang punya laptop, seberapa yang belum punya. Itu harus punya data real, jangan dipersilakan untuk datang saja, nanti itu ada kesulitan bagi kita. Jadi harus ada data tertulis, ada berapa anak yang tidak punya alat, sehingga yang tidak punya itu jelas diarahkan ke madrasah. Tapi dengan catatan tadi itu juga dijaga baik supaya jangan sampai kita dapat teguran dari tim COVID atau pemerintah setempat RT RW, dia mata-matai kita Bapak Ibu, dilihat kita. Jadi saya kira ini perlu ada catatan-catatan penting dari kerja keras dari wali-wali kelasnya untuk mendapat kepastian supaya pertanyaan Ibu Alawiyah ini kita mendapat jawaban real. Iya, tapi dong masih ada. Saya pikir begitu, jangan sampai silakan saja itu nanti kita mengalami kesulitan. Ya, makasih Pak Ketua. Terima kasih masukannya Pak Ketua Komite. Nanti akan kita bicarakan secara internal, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Engku. Seperti mau silakan Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, karena akan ada penjelasan lagi tentang persiapan ujian lagi, tentang jadwal ujian. Kami persilakan Pak Engku. Dibuka dulu mic-nya Pak, mic-nya. Mute ya Pak, mute. Mute-nya. Engku. Diaktifkan mute-nya Pak. Ya, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Pak Tiraja, orang tua dari siswa Ahmad Damanhuri kelas 12 IPA 2. Ya, baik. Ya. Tadi memang telah disampaikan oleh Pak Mualim, kemudian dijawab oleh Pak Ma'ruf Penny tadi tentang kendala alatnya, Pak. Alatnya yang terganggu, bisa saja alatnya baik, tapi jaringannya menjadi masalah. Masalah karena wifi-nya mati atau listriknya mati. Yang menarik Pak Ma'ruf punya tadi, ketika anak sedang menjawab soal 20 soal dari 40, terus tiba-tiba mati, itu belum terjawab itu. Sisa 20 soalnya seperti apa? Ya. Itu belum ada. Dan banyak kendala soal itu. Dan jarak juga menjadi soal ketika jaringan itu menjadi terganggu gitu. Sehingga saya lebih cenderung mengusulkan kalau bisa itu memang kita pakai standar prosedur COVID dengan bagi shift itu lebih bagus. Ketika listrik mati atau jaringan mati, ya itu menjadi tanggung jawab sekolah di situ begitu. Sehingga itu tidak terganggu daripada orang per orang yang nanti di rumah masing-masing karena jalur jaringan listrik dan jaringan teleponnya jadi terganggu, itu akan mengganggu semuanya, Ibu. Oh, jadi saya potong dulu Pak, saya potong. Ya. Berarti maksud Bapak sebaiknya kita laksanakan ujian di sekolah begitu? Ujian di sekolah dengan bagi shift dan standar protokol COVID yang ketat begitu. Kan tadi kepala sekolah sudah sampaikan bahwa itu disiapkan di sekolah, saya kira. Iya. Ya. Sehingga ketika ada masalah listrik mati atau jaringan mati di sekolah itu, satu sekolah satu shift itu akan menjadi tanggung jawab bersama begitu. Sehingga sekolah mudah mengambil keputusannya. Lain dengan kalau di rumah, Pak. Orang per orang itu penanganan dari sekolah itu jadi susah. Respon sekolah juga ada kala terlambat dan sebagainya terkait dengan kendala itu, dan anak-anak kami menjadi korban itu, Pak. Gitu. Jadi alasan baik. Apakah mungkin alasan kami tidak diterima di sekolah, bagaimana posisi anak kami? Itu sangat betul. Kendala itu, Pak. Ya, betul. Kendala. Ya. Sehingga saya pikir bahwa seperti yang pertanyaan Pak Ma'ruf tadi itu, dari 40 soal, 20 soal dikerjakan, listrik mati, jaringan rusak dan sebagainya. Bagaimana koordinasi dengan sekolah yang jaraknya begitu jauh, teleponnya juga mati, kita pakai wifi semua di sini, gitu. Nah, alasan-alasan itu yang nanti kita akan menjadi persoalan nanti antara orang tua dengan sekolah begitu. Ya. Sehingga kita laporkan saja bahwa di ini antisipasi, laporkan secara lisan saja ke tim COVID bahwa kita akan melakukan standar, dan ada sinyal dari pemerintah pusat juga begitu. Bulan Juni ini akan dibuka sekolahnya dengan standar COVID yang ketat begitu. Dan ada kecenderungan bisa karena kecenderungan
wabah COVID ini dari data itu sudah cenderung menurun begitu. Sehingga saya pikir itu lebih bagus kalau kita lakukan ujiannya di sekolah dengan bagi shift, 3 shift atau 4 shift lah begitu, dengan penerapan standar COVID yang ketat begitu. Sekolah sudah siap itu tuh. Ya. Tadi penjelasan Pak Kepala Sekolah tadi, sekolah sudah kita siap. Sudah itu. siap, Pak. Ya, sudah siap. Saya kira itu tidak ada soal. Jadi, sehingga kendala-kendala yang saya sampaikan ini, yang orang tua Pak Mualim sampaikan tadi, Pak Maruf sampaikan tadi, itu menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau tidak, itu akan menjadi tanggung jawab kami, anak kami, dan orang tua. Syukur-syukur apa yang kami sampaikan itu nanti sekolah bisa terima. Kalau sekolah tidak terima, anak kami yang jadi dirugikan, Pak. Anak kami yang dirugikan. Sehingga itu perlu dipertimbangkan betul, Pak. Usulan kami konkret begitu. Tetap di ujian di sekolah dengan melakukan shift, Pak. Shift 3 shift atau 4 shift. Datang dengan pakaian tidak seragam juga tidak apa-apa, tetapi tetap pakai sepatu dan sopan dan sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi itu, Pak. Karena kondisi daerah area rumah kami dengan sekolah itu kan macam-macam. Ada yang listrik mati, ada yang jaringannya mati dan sebagainya. Itu kan kita tidak tahu pada saat hari yang ujian itu. Ya. Sekarang saya punya ini baru menyala nih. Makanya saya agak terlambat tadi masuk itu, Pak. Listriknya mati. Baik. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Langsung Bapak. Ya, saya tanggapin yang pertama dulu, Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ma'ruf tadi, misalnya siswa tersebut masuk ujian, baru 20 menit, baru 20 soal, atau 10 soal, listrik mati. Ya, pertama yang harus dilakukan, ditelepon ke pihak sekolah, Pak. Ditelepon ke pihak sekolah, supaya saya punya anak, tadi ikut listriknya mati, nah, supaya kami punya data yang jelas. Itu yang pertama dulu. Ya, sehingga kami nanti bisa begitu jaringan telepon panitia yang nomornya panitia itu juga disampaikan ke kita supaya karena wali kelas karena wali kelasnya sudah ada, Pak. Bolak-balik nanti bahwa ini bukan panitia, ini harus ke kepala sekolah atau ini ke pengawas dan sebagainya. Itu jadi soal juga. Siap. Nomornya itu supaya kita punya satu nomor untuk komunikasi. Oke, Pak. Terus yang kedua, terkait dengan pelaksanaan ujian yang pakai shift-shiftan tadi. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya rencana kita memang berpatokan pada pos ujian madrasah itu, kita settingannya seperti begitu, Pak. 50%. Jadi 50% dari jumlah siswa yang akan mengikuti ujian. Nah, setelah itu yang pertama. Terus yang berikut, kita bagi shift. Kita sudah shift-shiftkan. Shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Shift pertama 70 orang, shift kedua 70 orang, shift ketiga 70 orang. Dengan menggunakan ruangan. Jadi satu ruangan isinya cuma 10. Di masing-masing ruangan itu sudah kita siapkan pencuci tangan, masker juga kita sudah antisipasi. Jangan sampai siswa ada yang tidak masker, hand sanitizer sudah siapkan, terus termometer kita siapkan, masuk di wilayah pagar langsung di senter suhunya, itu sudah siapkan. Bahkan sebelum melaksanakan ujian pada saat pagi hari, ruangan sudah harus disemprot semuanya. Itu sudah kami persiapkan, Pak. Setelah kami sudah persiapkan itu semuanya, kami ngajuin surat ke tim COVID. Ya. Surat ke tim COVID itu tidak ditanggapi. Dia malah bertanya, Pak, mereka punya seruangan itu berapa? Saya bilang 10 orang aja, Pak. Karena kita pakai 3 shift. Nah, setelah dikontak-kontak lagi, masih alasannya pertemuan ini, pertemuan itu, dan lain sebagainya. Singkat cerita bahwa mereka belum memberikan kepastian. Nah, saya kontak, kasih ke SKK bidang pendidikan. Pak, kalau seandainya mereka tidak memberikan kepastian, pakai cara B. Cara B kami sudah siapkan, yaitu online. Hanya persoalan seperti tadi. Kalau seandainya memang Bapak Ibu yang hanya harus ujian di masa, itu tergantung keputusan Pak mereka. Karena itu jadi ya anak-anak Bapak mereka. Nah, kalau kita siap.
Tetapi apakah ya keinginan Bapak ini sama dengan keinginan Bapaknya Salsabila? Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Ini juga jadi kendala. Bahkan sejak dari awal kita pertemuan untuk proses pembelajaran kemarin, itu masih ada yang setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, jadi repot. Nah, terkait dengan persoalan yang tadi saya kembali lagi, kalau seandainya misalnya dalam perjalanan, saya garis bawahi, perjalanan listrik mati, dia sudah ikut ujian, langsung ditelepon ke kami, ke saya atau ke wali kelasnya, diinformasikan, wali kelas pasti standby di sini, supaya mereka akan nyampein ke panitia, sehingga yang sisanya itu caranya bagaimana, nah, itu internal kami yang akan menyelesaikan. Yang penting bahwa ini anak sudah pernah masuk mengikuti ujian dan dia sudah mengerjakan 20 nomor dan itu terdata di proktornya, di server, terdata bahwa dia ini sudah ikut ujian ini. Hanya karena listrik mati, seperti yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi mungkin itu Pak, keputusan terkait dengan harus kita di madrasah, saya itu paling semangat Pak untuk di madrasah Pak, ujiannya. Karena saya tahu kondisi kita. Itu yang jadi soal. Tetapi kita sudah usahakan. Ya, mereka dari tim COVID aja masih kasih gantung. Sampai dengan jam 12 kemarin kita masih bel. Tidak ada jawaban, Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Pak Haji Ma'ruf saja. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak Engku yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali murid. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan tadi dari Pak Kamat bahwa madrasah sudah mengirimkan surat ke tim COVID, sudah lamanya seminggu. Tapi kan kita belum mendapatkan jawaban tertulis dari tim COVID. Saya mungkin bisa sarankan kepada pihak madrasah, mungkin Madrasah Kota Kupang atau Madrasah Aliyah Kota Kupang berada pada wilayah Dinas Pendidikan Kota Kupang. Mungkin bisa juga melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan, mendapatkan petunjuk pelaksanaan ujian sekolah dan ujian madrasah. Itu ada kebijakan tidak? Kebijakan ujian ini apa semua harus online? Ya, dengan berbagai risiko yang sudah dipertimbangkan oleh orang tua, ataukah bisa diberi keringanan untuk melaksanakan ujian tatap muka dengan sistem sip-sipan tadi. Ya, jadi mungkin satu langkah lagi yang mungkin harus kita lakukan, yaitu mungkin mencari waktu untuk bisa berkomunikasi dengan kepala dinas. Apa ada solusi tidak ini? Dinas Pendidikan Kota Kupang, apa hanya menunggu jawaban dari tim COVID atau dinas ada langkah-langkah lain yang dia mau lakukan? Itu juga perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau memang kita tidak mendapat respon dari tim COVID tentang surat permintaan perizinan kita, maka mungkin untuk melaksanakan seperti yang disarankan oleh teman saya Pak Engku atau Ibu tadi mungkin agak sulit karena tidak dapat izin, itu berarti kita pasti akan dicegah itu oleh mereka itu. Karena ini sangat ketat sekali mereka ini. Selain tim COVID, tapi mungkin RT RW kelurahan mereka akan mendatangi kita di sekolah. Nah, itu yang kita harapkan jangan terjadi. Jadi bangun komunikasi dulu dengan dinas, kepastiannya seperti apa, tetapi dalam rangka ini rencana ini harus dimantapkan dulu. Jadi kepastian pelaksanaannya, kepastian keikutsertaan peserta ujiannya, sehingga yang 214 itu kalau bisa semuanya bisa ikut serentak. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan. Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan dari Bapak Muhtar dari bagian kurikulum untuk menyampaikan jadwal ujian. Kami persilakan kepada Bapak Moh untuk menyampaikan jadwal ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba membacakan jadwal ujian madrasah yang dilaksanakan secara online.
Senin, jadwalnya itu khusus kelas bahasa dan IPA. Ada 4 mata pelajaran, dimulai jam 7.30 sampai jam 14.00. Nanti untuk jelasnya jadwal nanti kami japri langsung ke orang tua murid. Jadi saya cuma mau menjelaskan jadwal pengaturan jadwal hari pertama, kedua, hari pertama hari Senin itu khusus bahasa dan IPA. Sedangkan agama dan IPS itu mengerjakan tugas seni budaya, mungkin ada penugasan dari guru mapelnya atau praktek. Hari Selasa, program IPS. Jadi hari Senin anak bahasa dan IPA, hari Selasa agama dan IPS. Sedangkan program bahasa dan IPA melaksanakan penugasan seni budaya. Hari Rabu jadi selang satu hari, hari Senin bahasa IPA, istirahat 1 hari, mulai lagi hari Rabu, hari Jumat, hari Senin. Jadi kami ujian ini terakhirnya tanggal 31 Maret, karena mapel agama itu lebih banyak dari mapel program yang lain. Jadi selang-selang 1 hari. Menyangkut tadi Bapak Patiraja, mohon maaf Pak, saya sebut langsung. Menyangkut ujian yang sekitar kerja baru 20 nomor, kaget ada kendala jaringan atau listrik. Secara otomatis di aplikasi dia langsung terbaca anak itu kerja berapa nomor. Lantas misalnya kalau kami yang dari di bagian server langsung tahu memang nomor 21 sampai nomor 40 anak ini tidak bisa mengerjakan, berarti mungkin ada kendala. Apabila orang tua tidak hubungi, kami bisa antisipasi blok nama anak itu untuk nanti kami informasikan ke anak atau ke siswa Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kelas 12 dia akan memantau anaknya. Kebetulan anak Bapak ini wali kelasnya saya sendiri. Jadi insya Allah nanti saya akan pantau semuanya. Anak IPA 1, 2, 3, 4, IPS sampai agama. Jadi saya tidak terlalu banyak bicara. Nanti jadwalnya nanti kami share saja ke orang tua murid. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moh atas penjelasannya. Semoga lancar ya sampai di hari H nanti. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya, baik. Baik, terima kasih. Demikianlah acara. Ya Pak? Ada yang melambaikan? Bagaimana Pak? Ya, baik, masih bisa ada usul saran Kak Bu? Oh ya, baik, kami teruskan ini terakhir ya Pak. Ya, oke, baik, makasih Bu ya, Anissa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan saya Ibrahim, orang tua wali murid dari Ananda Yudit Balamaking, IPS 3. Ya, baik, makasih Bu. Jadi barangkali usul dan saran tadi sudah banyak. Mengingat segala macam kendala COVID dan sebagainya, saran kami orang tua adalah bahwa alangkah baiknya anak-anak ujiannya shift di sekolah. Tetapi terbatas, seperti beberapa surat edaran maupun protokol yang disarankan oleh pemerintah. Sehingga kendala-kendala yang tadi soal jaringan, kemudian listrik dan sebagainya akan mudah teratasi. Sehingga kalau anak itu ujiannya di rumah, listrik mati, banyak koordinasi yang dilakukan. Sehingga ini juga bisa membuat pihak sekolah, pihak MAN pun jadinya kerjanya jadi ribet, Bu. Jadi alangkah baiknya saran kami orang tua, untuk mempersingkat, untuk lebih efisiennya adalah ujian di sekolah, namun terbatas sesuai dengan
protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Mungkin itu saran dari kami. Terima kasih banyak Bu. Salam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya yang sama tadi ya Pak dengan yang sudah disampaikan. Mungkin Pak Kepala Sekolah lagi menyampaikan Pak, sedikit dijelaskan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi semula kami itu memang sudah berpikir ke situ. Karena kita berpatokan pada pos yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam. Yaitu 50%. Kita punya jumlah siswa ini kan 214, Pak. Jadi 50% yaitu 100. Nah, kita sudah antisipasi dengan membagi 3 shift. Ya, shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Shift pertama itu 70 orang, shift kedua itu 70 orang, shift ketiga itu 70 orang. Dengan menggunakan 7 ruangan. Satu ruangan cuma diisi 10 orang. Ya, terus masing-masing ruangan itu sudah terfasilitasi, baik itu cuci tangan, hand sanitizer, terus masker, terus termogan yang sudah standby. Itu kita punya milik madrasah itu 6 termogan, Pak, yang siap dipakai kalau seandainya akan dilaksanakan di sini. Dan ruangan-ruangan kita sudah atur, Pak, sudah steril semuanya. Hanya surat kami sudah layangkan ke tim COVID. Tim COVID masih tidak jelas memberikan keputusan. Makanya sampai dengan kemarin kita masih kontak jam 12 siang oleh KPU, ya, mereka belum memberikan kepastian sehingga kami rapat secara singkat untuk mengambil keputusan rencana B, yaitu melaksanakan ujian secara online. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari pihak sekolah siap-siap aja, Pak. Nah, jalan keluarnya cuma satu saja seperti tadi. Kalau seandainya mereka memang tidak ini, takut ada putus jaringan dan lain sebagainya, datanglah ke sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kurikulum saya, bahwa misalnya si Abdullah, dia baru 10 menit, baru 15 nomor dia kerjakan, listrik mati. Maka itu sudah langsung terpantau oleh proktor kami. Ya, sehingga nanti yang sisanya itu, misalnya nomor 11 sampai nomor 40 itu dia kerjanya bagaimana, itu nanti internal sekolah yang akan mengambil sikap. Apakah dia ikut lagi ujian, ataukah apakah penugasan yang kita kasih. Disitulah kemudahan-kemudahannya. Yang terpenting bahwa dia sudah pernah ikut ujian. Gitu. Jadi itu mungkin kebijakan-kebijakan yang kami dapat berikan. Bukan berarti memperlakukan yang satu beda dengan yang lain, tidak. Jadi seperti itu, Pak. Untuk kami sendiri mengambil sikap harus laksanakan ujian di sekolah itu juga risiko, Pak. Kan anak-anaknya bapak mereka, ya takut nanti kita disalahkan. Nah, tapi kalau seandainya seperti yang disampaikan tadi, keputusan 31 orang ini mampu mewakili 214 orang, kepastian ikut di sekolah, ya sudah kita laksanakan. Yang penting tulis surat di atas hitam di atas putih, begitu. Jadi kita jalani saja dulu, Pak. Insya Allah kita akan mungkin ada jalan-jalan keluarnya yang bisa kita pakai dan tidak merugikan anak-anak. Gitu. Yang jelas anak-anak itu Bapak punya, tetapi kami juga lebih bertanggung jawab lagi, Pak. Begitu. Karena kaitannya dengan masa depannya mereka. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jelas ya Pak Ibrahim. Tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan Pak Kepala. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah acara kita Zoom meeting pada siang hari ini. Kami mengharapkan semoga anak-anak kita bisa melaksanakan ujian dengan tuntas dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, pastinya kami dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Ya, bagaimana Pak? Ya. Baca dulu kesimpulannya, Bu Justin. Oh iya, saya lupa. Iya. Kami persilakan kepada Ibu Michaela untuk membacakan hasil tulen rapat kita pagi hari ini. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan rapat pada hari ini telah ditetapkan bahwa pada tanggal 22 Maret akan ada ujian madrasah yang dilakukan secara online. Dan tidak akan ada ujian lagi selain ujian madrasah. Kemudian untuk 4 mata pelajaran seperti seni budaya, penjaskes,
TIK dan prakarya itu akan diberikan bentuk penugasan. Adapun teknik untuk ujian madrasah saat ini adalah berselang sehari antara ujian online dengan penugasan. Jadi kalau hari ini ujian online bagi kelas jurusan bahasa, maka pada hari berikutnya kelas jurusan bahasa itu akan melaksanakan ujian penugasan. Kemudian bagi orang tua murid diharapkan untuk mengontrol pelaksanaan ujian dari rumah masing-masing dengan cara mempersiapkan ruang ujian bagi peserta ujian. Kemudian adapun hal-hal yang bersifat administrasi dimohon untuk segera diselesaikan, ataupun wali murid dapat datang ke sekolah untuk membicarakan masalah administrasi tersebut. Bagi siswa yang tidak memiliki perangkat untuk mengikuti ujian madrasah pada minggu depan, itu bisa datang ke sekolah, namun dengan syarat tidak menggunakan seragam, hanya menggunakan pakaian bebas rapi, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pihak sekolah akan selalu memberikan dukungan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa yang datang ke sekolah. Saya rasa hanya itu saja untuk kesimpulan pada rapat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Michaela atas nutian rapat kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya kita pada siang hari ini. Kami dari pihak sekolah mengharapkan semoga anak-anak kita bisa melaksanakan ujian dengan tuntas dan dapat melaksanakan dan mendapatkan nilai yang terbaik pastinya. Kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung makan siang kok? Ya, makan siang di rumah masing-masing, Pak. Tunggu undangan di kita berapat. Oke Pak, terima kasih. Saya izin live Pak. Ya, makasih Bapak. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.